Jemaat kekasih di dalam Tuhan, Shalom. Damai di hati. Sudah ada 8 hari kita injakkan kaki di tahun 2023. Hari ini hari ke-8 dan puji Tuhan, kuat-kuat, sehat-sehat orang semua. Amin. Amin. Dan benar kata syair lagu tadi, Tuhan itu hanya sejauh doa. Ya kan? Saya selalu sering mengatakan ini, hanya sejauh doa. Betapa dekatnya Dia kepada kita. Kenapa? Karena saya juga pernah mengatakan bahwa sedang orang cuma berdoa di dalam hati, Tuhan pasti dengar. Jadi itu yang ukuran dekat Tuhan Allah itu dengan kita. Orang yang ada tidur di samping kita pun yang nggak mau dapat dengar kalau orang berdoa dalam hati. Tetapi Tuhan itu pasti mendengar. Sehingga ungkapan syair Tuhan sejauh doa, hanya sejauh doa. Sehingga bagi kita di tahun 2023 ini, sejak tanggal 1, ya kan? Tanggal 1 Januari, perenungan kita dari Efesus pasal 3 juga menceritakan, menyaksikan bagaimana Paulus memulai aktivitas dengan berdoa. Berdoa kepada Tuhan. Dia memulai segala aktivitas dengan doa kepada Tuhan. Demikian juga dari pembacaan kita sepanjang minggu berjalan ini, bekerja dan berdoa, ya kan? Berdoa dan bekerja. Jadi dimulai dari berdoa dan bekerja. Saudara jemaat kekasih dalam Tuhan, ternyata apa yang dilakukan oleh Paulus di zamannya senantiasa tidak hilang manfaatnya sampai sekarang ini. Kita juga semua senantiasa ada dalam satu situasi untuk ketika kita memulaikan kegiatan kita didahului dengan doa. Didahului dengan doa. Gereja Masehi Injili di Minahasa memberi topik ini di awal tahun, tanggal 1 dan tanggal 8 ini. Semua adalah mengenai doa. Kekuatan doa luar biasa jika didoakan dengan sungguh-sungguh. Kalau berdoa dalam kesombongan, tentu belum tentu Tuhan mau berkati. Ya kan? Apalagi berdoa kong baprenta ke Tuhan. Bagus terek ke bahasa. Mar, so baprenta ke Tuhan. Sartanya ndak kasih, dia kasih salah ke Tuhan. Lebih parah lagi, dia keluar dari gereja itu, dia mulai hujat-hujat ke gereja itu. Kenapa? Karena dia berdoa, nggak dikabulkan. Cek bercek doa dalam kesombongan. Nah, ini harus diingatkan kepada kita semua selaku jemaat Tuhan. Nah, saudaraku jemaat kekasih dalam Tuhan, sejak tahun 2020 ketika kita diperhadapkan dengan COVID, Bapak Ibu jemaat sekalian, orang semua memang hidup dalam ketiadaan harapan.
Mau jadi bagaimana orang ini? Bayangkan sedang keluar rumah nih boleh no. Kan tahun 2020 ketika diumumkan COVID, bukan cuma orang di Indonesia, semua seluruh dunia berdiam dalam rumah, tidak boleh keluar. Karena siapa yang keluar berpesta-pesta itu memang sangat viral, diviralkan. Yang di luar negeri sana memang langsung rubuh-rubuh di jalan. Siapanya nak takut seperti itu. Itu tahun 2020. Semua kita pasti punya gambaran, masih mau bagaimana ini? Bagaimana cara ini persoalan virus? Orang nyak dapat lihat DP model. Kalau manusia jo, orang boleh mau dapat lihat bahasa bunyi. Mar kalau virus, orangnya nak dapat lihat. Sehingga orang pun semua akan berpikir bahwa tidak tahu lagi arah kemana hidup ini kalau cuma berdiam dalam rumah. Berlalulah tahun 2020, masih bersambung di 2021. 2022 ada sedikit martorang sejaman lawang, kan? Soalnya tak pakai masker, so, pokoknya berkerumun, tidak ada lagi pantangan. 2022, puji Tuhan, Tuhan masih tolong orang, ya kan? Tuhan jaga dan pelihara orang. Dan di 2022 diviralkan juga tahun 2023 akan mengalami krisis pangan. Odoh, memang kan itu pun so dibilang begitu pat orang mar negara lain sudah sementara mengalami. Kenapa? Karena dampak dari perang Ukraina dan Rusia. Ya toh, negara besar ini dorong punya kekuatan pangan yang luar biasa. Bukan cuma for dorang pe negara, tapi dorang bisa ekspor ke negara-negara yang membutuhkan. Dan negara-negara yang membutuhkan itu Jerman, Amerika. Waduh, memang ketut negara besar. Kong kasih stop tuh gandum, toh. Waduh, memang dong bilang kelepek-kelepek dia. Jadi sudah dialami krisis pangan di sana. Dan otomatis dalam gambaran ke depan, maka krisis pangan juga akan berdampak kepada negara-negara kecil, negara-negara berkembang seperti orang ini. Nah, sehingga apa yang disampaikan itu, pemerintah kita juga berupaya untuk mencari jalan keluar untuk hal itu. Sehingga tahun yang lalu, akhir-akhir tahun lalu dicanangkan untuk program menanam dan beternak untuk gereja Masehi Cili di Minahasa kerjasama dengan pemerintah. Semua itu karena mau mengantisipasi isu global ini, isu krisis pangan ini. Jadi krisis pangan berarti bisa kehabisan beras orang. Torang pe tanaman padi di seluruh Indonesia ini tidak cukup untuk mencukupkan kebutuhan masyarakat yang ada di Indonesia. Sehingga ada banyak kali orang juga import beras dari luar negeri. Nah, kalau orang sudah biasa dengan makan nasi, ada so makan ubi, makan pisang, pakai dabu-dabu roa, sama so makan model begitu, tetap bilang masih lapar. Kenapa? Belum makan nasi. Odoh, memang iya kan? Orang kan biasa begitu toh. So semua makan. Odoh, pokoknya lengkap tarik. Ada ubi, ada pisang rebus, bete, semua. Colo dek dabu-dabu, DP par babi putar, DP par sate, semua tetap dorang bilang masih lapar. Iya kan? Kenapa? Karena sudah biasa orang mesti kenyang dengan nasi. Nah, sementara ini kita masih bergumul untuk negara kita, untuk produk
beras itu masih sangat minim, harus import sebagian besar. Nah, sehingga ini yang diantisipasi paling tidak ya, memang saat Covid daripada badiang di rumah batanam bete sudah. Orang semulai itu kan, semulai batanam ubi, batanam bete, orang tidak masalah untuk itu. Sehingga bagi kita untuk istilah krisis pangan, antisipasinya adalah mari kita bekerja, kita menanam, kita melakukan apa yang menjadi kebutuhan fisik kita, dan kemudian membiasakan untuk makan nasi ya 1 hari 1 kali. Ya kan, kalau kebetulan berikut memang beras soalnya tak ada, ya biasa makan nasi 3 kali 1 hari, ya 1 kali jo 1 hari. Kalau pada akhirnya diinfokan oleh pemerintah beras berkurang. Sekarang saja beras naik. Hah? 1 kilo so kena berapa ini? Berapa? 13? 14? Iya. So seperti itu. So mulai jaga. Bapak Ibu, kita sampai tadi malam masih hadir di acara syukuran, makan. Saya bilang, oh ini makanan melimpah. Saya bilang, puji Tuhan, semua hidup dalam pengharapan. Kenapa? Doa adalah kekuatan kita. Tetapi Paulus bilang begini, bekerja, berdoa dan bekerja. Tidak cuma berdoa, biar le sampai tak kupas-kupas tuh lutut, orang berlutut berdoa, kok nyandak bekerja, nyandak kasih yang ciri dari langit, itu ubi dan bete, ya kan? Iya toh, nyandak mau ciri dari langit biar le soluka tuh buku-buku dah berlutut berdoa, tetap mesti bekerja. Seperti ungkapan kata begini, doakan apa yang kita kerjakan, kemudian kerjakan apa yang kita doakan. Berarti ada kaitan antara doa dan bekerja. Doakan apa yang kita kerjakan. Kita sementara kerja, tapi tetap kita harus berdoa, memohon kepada Tuhan. Tuhan, kita ada tanam bete sekarang, beri pertumbuhan, beri kekuatan kita merawat supaya dia bertumbuh, DP isi banyak. Ya kan? Usaha, kerja. Jangan cuma berdiam di rumah. Sama saya katakan, dia nyandak menciri dari langit, biar lesuta kupas buku-buku, dan berdoa. Mesti bekerja. Orang di sini, ya memang kita nyandak mau bilang tuh sebelah kanan di muka sana, di belakang sana banyak lahan tidur toh, nyandak pakai. Bermohon Pak yang punya, boleh orang mau tanam. Kalau ubi 3 bulan kan, kalau ubi 3 bulan kok nyandak lama. Milu juga nyandak lama. Milu nyandak lama. Kalau orang tanam seperti itu. Itu harus kerja keras. Kalau dulu orang-orang tua kita mengatakan bahwa keluar bekerja, kalau boleh tuh kaki basah, masih gelap so keluar. Kenapa kata kaki basah? Karena itu rumput masih banyak ombong untuk orang mau lewat akang pikobong. Mar kalau besok ada matahari berarti so jam 9 itu, tuh kaki so nyandak mau basah. Kenapa bangun lat? Kalau orang bilang kalau bangun lat, Bapak Ibu Ketua Sinode aja bilang begini, ayam soteto dulu tuh orang berkat, baru orang dicari, soalnya dapat, ya kan? Itu kerja malas-malas. Paulus mengkritisi itu, kerja malas. Ada kerja tarik mar, terpaksa. Bapak Ibu, apalagi pemuda-pemudi, jangan termanja dari mama dan papa banyak doi. Jadi dulu manis jo dengan handphone, kan? Kalau handphone cuma for baking jadi besarnya tak punya masa depan, lebih baik jangan pakai. Lebih baik orang bertobat
melakukan apa yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan malu-malu. Kalau orang tua bilang, "Marjo, orang mau batanam bete, batanam ubi." Pergi para pemuda-pemudi. Jangan mau veto tuh orang tua. Papa le sunin tahu zaman. Orang sekarang solusi di belakang meja kong papa mau pakai piba pacol. No, kasihan. Duduk jadi belakang meja. Kalau krisis pangan ada di depan kita, orang sunya nggak bisa lagi baru mau piba tanam, kasihan. Ketika krisis itu bilang berasanya nggak ada, kong orang baru mau tanam, mau tunggu tuh ubi dan bete babua, lama lagi 3 bulan. Waktu 3 bulan itu orang mau makan apa? Selama persediaan sekarang masih ada, orang masih boleh makan nasi, maka di zaman ini orang mulai dengan melakukan apa yang baik menurut Rasul Paulus di sini. Dan sangat miris sekali Paulus mengingatkan, kalau orang ini mau dengar apa yang orang dah bilang di sini, dia bilang tandai mereka. Ini bukan tandai Facebook, kan? Kalau tandai, jangan lupa kita foto dari situ. Tandai nih. Ini Paulus bilang tandai mereka, jangan bergaul dengan mereka. Sedap kira-kira orang kalau nak mendengar firman kok, orangnya nak ada orang mau bergaul. Paulus bilang baking supaya sampai dia malu. Aduh, kita bilang, di Paulus ini luar biasa. Dia harus mengingatkan karena apa? Dia berpikir untuk masa depan. Jadi apa yang Paulus bilang ini bukan cuma for jemaat di Tesalonika, tetapi untuk orang semua sampai sekarang, dan orang lakukan untuk masa yang akan datang. Sehingga bagi kita tidak akan khawatir. Tidak akan khawatir. Orang kalau tidak makan, kalau DP puru kosong, kasihan bakal lain terus. Baba veto terus, betul enggak? Iya kan? Kalau lapar, pasti dia baba veto. Coba orang berdiri sendiri kalau lapar. Toh? Pasti baba veto orang. Kenapa so lapar buat dia? Kasih makan juga sana. Kalau anak-anak pasti menangis toh. Mar kalau orang besar, dia ndak mau menangis, mar dia mau baba veto. Bagus tuh kalau dia cuma sampai di mulut. Mar kalau semua barang di dalam dapur, kalau dia mulai lempar sana lempar sini, ini mar ibu pendetanya nak mau bilang tuh, bapak-bapak pulang ke sana kalau ibu-ibunya nak mau masak, kong lempar tuh segala barang yang ada di dapur. Boleh kata itu kan? Soalnya ada beli kong nama cari, kong boleh mau beli semua itu, kong akhirnya cuma ada lempar bikin pizza. Biar jo kalau so mabuk masuk di tempat tidur jo. Jangan melempar segala macam di dalam dapur. Ini orang mau ada kesusahan di tahun ini. Orang harus bekerja keras. Kalau boleh, orang dapat melakukan hal yang bermanfaat dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang Paulus bilang di sini, orang bekerja dan bekerja. Dalam pekerjaan itu selalu melakukan kebaikan. Ya kan? Selalu melakukan kebaikan. Jangan bekerja cari untung. Apalagi orang berbahasa kalau bekerja makan tulang. Tahu tuh makan tulang kan? Sama tuh profesi mesti bekerja sama. Dia cuma tahu perintah, kan? Padahal gaji sama. Makan tulang lebih cerita. Dia cuma tahu, sudah, semua minum kopi orang. Ini harus dihindari. Nah, saudaraku jemaat dikasih dalam Tuhan, mari kita sama-sama untuk membangun kebersamaan kita. Nah, Paulus mengkritisi itu bagi mereka yang tidak mau mendengar firman, jangan bergaul dengan mereka, tandai mereka supaya mereka malu. Tetapi Paulus juga kasih ingat, jangan memusuhi mereka, nasihati mereka supaya mereka bertobat.
Nah, Bapak Ibu, jemaat kekasih dalam Tuhan, mari kita sama-sama untuk membangun kehidupan kita. Jika kita penuh dengan berkat, kita kerja keras, pasti Tuhan akan membuka setiap jalan kehidupan kita. Itu firman Tuhan. Kalau hari tanggal 1 Januari, Paulus bilang, dia mengatakan bahwa panjang, lebar, tinggi daripada kasih Tuhan itu tak terhingga nilainya. Itu yang menjadi bagian kehidupan kita. Kalau kita terus berharap kepadanya, jangan ragu, jangan khawatir, tetapi mari kita terus bekerja untuk Tuhan, untuk kehidupan kita. Dan dengan demikian kita bekerja dan kerjakan apa yang kita doakan, doakan apa yang kita